Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aceng dari Administrasi Publik 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Kota Duri. Studi kasus Kelurahan Duri Barat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Perumahan dan kawasan pemukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan fasilitas-fasilitas yang terkait tersebut tidak terlepas dari peningkatan penggunaan lahan, pengembangan kawasan permukiman akibat tidak tertata dan semakin berkurangnya lahan permukiman mendorong peningkatan permukiman kumuh di Kota Duri. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana konteks tata kelola program kota tanpa kumuh, bagaimana input tata kelola program kota tanpa kumuh, bagaimana proses tata kelola program kota tanpa kumuh, dan bagaimana output tata kelola program kota tanpa kumuh. Yang selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana konteks tata kelola program kota tanpa kumuh, untuk mengetahui input tata kelola program kota tanpa kumuh, untuk mengetahui proses program kota tanpa kumuh, dan untuk mengetahui output program kota tanpa kumuh. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, komponen evaluasi. Pengertian evaluasi menurut staf BEM dan Singfil menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa. Dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Selanjutnya itu pengertian evaluasi program. Fungsi evaluasi program menurut Ellen Taylor dan kawan-kawan 1996 adalah evaluasi yang mengacu pada sebuah topik yang menitik beratkan kepada pertanyaan atau fokus yang menjadi perhatian, mengumpulkan informasi yang sesuai, kemudian menganalisis dan menafsirkan informasi untuk penggunaan tujuan yang spesifik. Selanjutnya yaitu model-model evaluasi program. Yang pertama, evaluasi model CIPP atau Context, Input, Process, and Product. Di dalam evaluasi ini terdapat evaluasi konteks atau context evaluation, evaluasi masukan atau input evaluation, evaluasi proses atau process evaluation, dan evaluasi hasil atau product evaluation. Yang kedua, evaluasi model Profus. Yang ketiga, evaluasi model Stack. Yang keempat, evaluasi model Kirkpatrick, dan yang kelima, evaluasi model measurement, dan keenam, evaluasi model logic. Adapun fungsi evaluasi, yang pertama, mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selanjutnya, konsep tata kelola. Pengertian tata kelola menurut Krina 2003, good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintah yang meliputi penggunaan wewenang dan hal ekonomi, politik, dan administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Tata pemerintah mencangkup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengeluarkan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, prinsip tata kelola. Tata kelola tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan yang baik, yaitu transparansi adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar, termasuk masyarakat lokal, adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut.
Selanjutnya itu perumahan dan kawasan permukiman. Pengertian perumahan dan kawasan permukiman. Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarana memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar atau basic need manusia. Sudah selayaknya apabila untuk membangun perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman dimaksud untuk memberikan arahan bagi sektor pembangunan sektor perumahan dan permukiman. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal beserta sarana dan prasarana lingkungan yang terstruktur dengan keofisian dasar bangunan lebih dari 20%. Selanjutnya, permukiman kumuh. Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Menurut Klinat dalam Budi Harjo, pemahaman kumuh dapat ditinjau dari sebab kumuh dan akibat kumuh. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun lokasi penelitian ini pada kantor Dinas Kecamatan Mandau dan Kelurahan Duri Barat. Yang kedua, jenis dan tipe penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif di mana data dirangkumkan melalui keterangan dan bukan angka. Yang selanjutnya, tipe penelitian menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimana melalui metode penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti terkait pengembangan komunitas. Selanjutnya, sumber data. Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Adapun jenisnya yaitu sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya. Yang kedua, sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpul oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Selanjutnya dari informan penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposing sampling, artinya memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama data reduction, data display, dan calculation drawing atau verification. Selanjutnya keabsahan data. Yang pertama perpanjangan pengamatan, kedua meningkatkan ketekunan, yang ketiga triangulasi, keempat analisis kasus negatif, kelima menggunakan bahan referensi, dan keenam mengadakan member check. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Untuk melakukan evaluasi mengenai program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Kota Duri melalui 4 komponen evaluasi menurut Staf BEM 1945, yaitu yang pertama konteks, input, proses, dan output. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagian kerangka pikir berikut yang ada di samping slide. Sekian dari presentasi seminar proposal saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.